Kesbangpol Kota Palembang bersama KPU Kota Palembang melakukan sosialisasi pendaftaran peserta pemilu dan pilkada kepada partai politik tahun 2022. Mari kita jaga kondusif politik Kota Palembang agar terwujud partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses politik menuju pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Acara ini dihadiri Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang dan didampingi Sekretaris Badan dan para kabit-kabit, Ketua Komisioner KPU Kota Palembang serta jajaran, perwakilan dari Komisi 1 DPRD Kota Palembang, perwakilan partai-partai politik yang ada di Kota Palembang, perwakilan kecamatan-kecamatan, PPK. Acara ini diisi oleh 2 narasumber dari KPU Kota Palembang dan 1 dari anggota DPRD Kota Palembang dari P3. Acara ini dilaksanakan di Rumah Makan Sri Melayu, ruangan VIP Ar-Rahmah, Jalan Demang Lebar Daun nomor 1, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Selasa 17 Mei 2022. Yang itu back and roll ya? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Palembang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, saya banggakan. Acara pembukaan sosialisasi pendaftaran peserta pemilu dan pilkada yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kota Palembang, yang terhormat Ketua ataupun yang mewakili Komisi 1 DPRD Kota Palembang, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan ataupun yang mewakili dari partai politik Kota Palembang, dan yang terhormat Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami mengaturkan ribuan maaf atas ketidaksempatan Bapak Wali Kota untuk hadir bersama-sama di tengah kita di dalam hal melaksanakan ataupun melakukan pembukaan acara kita pada pagi hari ini. Seperti apa yang kita ketahui dari libur yang beberapa hari, di mana hari ini katakanlah hari pertama masuk kerja di minggu ini, sehingga dengan agenda beliau yang cukup padat, sehingga pada kesempatan ini beliau mengaturkan mohon maaf dan beliau berharap kiranya sekalipun secara tidak fisik beliau hadir di sini, namun kami dapat mewakili beliau. Mohon maaf. Dan pada acara kesempatan ini beliau mewakilkan kepada kami untuk membuka
acara sosialisasi kita pada hari ini. Sekali lagi untuk itu mohon izin kiranya untuk saya menyampaikan sambutan dari beliau. Wali Kota Palembang, sambutan pada acara pembukaan sosialisasi pendaftaran peserta pemilu dan pilkada kepada partai politik tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Kota Palembang beserta jajarannya, yang terhormat para narasumber yang dalam hal ini dari Komisioner KPU dan dari Komisi 1 DPRD Kota Palembang, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi. Marilah senantiasa kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan inayahnya lah pada saat ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam acara sosialisasi pendaftaran peserta pemilu dan pilkada kepada partai politik. Salawat dan salam disampaikan kepada Yang Mulia Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada tahun 2024 yang akan datang kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tahapan pemilu dimulai dengan pendaftaran peserta partai politik. Pendaftaran pemilih peserta pemilu, keikutsertaan ini perlu dilaksanakan dalam satu ketentuan dan diatur yang dibuat sehingga masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya tidak merugikan pihak lain. Kesadaran berpolitik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan implementasi dari suatu partisipasi, keinginan, ikutsertaan masyarakat dalam menentukan wakil rakyat dan pemimpin yang akan menjalankan fungsi pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Pentingnya pendaftaran partai politik peserta pemilu pada pilkada akan menimbulkan hak untuk dipilih. Untuk itu KPU bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan sosialisasi pendaftaran peserta pemilu dan pilkada kepada partai politik dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa proses pemilihan umum akan segera dimulai. Adapun tahapan dan jadwal pemilu serta tahun 2024 sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 dimulai dengan pendaftaran partai politik sampai pemungutan suara. Terlepas dari semua saya sampaikan di atas tadi, kita tentu ingin memiliki masyarakat yang secara umum mereka tahu serta dapat memposisikan diri bahwa mereka merupakan bagian dari suatu sistem tatanan yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Masyarakat yang selalu berperan aktif dalam segala sektor karena pemberdayaan masyarakat merupakan awal dari kemajuan Kota Palembang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, proses demokrasi sebagai bentuk manifestasi pelaksanaan kedaulatan rakyat di bumi pertiwi telah berlangsung dengan baik. Masyarakat tahu dan mengerti tentang haknya untuk memilih dan dipilih.
Hal ini tidak terlepas keberadaan Kota Palembang sebagai kota internasional dengan kemajemukan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik. Hal ini kalau tidak diatur dengan cermat maka akan timbul gesekan dalam masyarakat kita. Gesekan tersebut harus kita hindari karena akan mengganggu jalannya pembangunan dan perekonomian kota yang tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kegiatan sosialisasi yang akan kita selenggarakan hari ini dapat berlangsung dengan baik serta mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pendaftaran peserta pemilu dan pilkada kepada partai politik secara resmi saya nyatakan dibuka. Di mana yang saya ingat 1 sampai 7 Agustus itu adalah waktu ataupun masa pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan nanti akan lebih detail disampaikan oleh para narasumber, dan saya mengharapkan kepada narasumber kiranya untuk dapat menyampaikan materi segampang mungkin sehingga mudah untuk dicerna dan dapat diaplikasikan di dalam pelaksanaannya nanti. Demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. Kegiatan sosialisasi pendaftaran peserta pemilu dan pilkada kepada partai politik tahun 2022. Kami segenap yang hadir di sini memohon rahmat-Mu. Dan apabila terdapat kekurangan dokumen hard copy yang diserahkan, kami akan membalikan seluruh dokumen serahkan dan minta partai politik kembali mendaftar sampai batasan akhir waktu pendaftaran. Jadi harus lengkap dan tepat. Lanjut. Ini di tingkat kabupaten kota mencocokkan daftar nama anggota parpol yang tercantum dalam lampiran 2 model F2 parpol dan salin di kartu anggota partai politik dan kartu. Proses sengketa yang terkait dengan misalnya verifikasi partai politik itu ketika partai politik dirugikan itu bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Jadi prosesnya tidak lama di Bawaslu, hanya 12 hari proses itu, dan yang dilakukan Bawaslu biasanya upaya mediasi. Jadi ketika partai politik itu tidak lolos, misalnya di 2019 kemarin ada beberapa partai yang tidak lolos pada saat verifikasi administrasi. Ketika diajukan sengketa ke Bawaslu, ada beberapa partai itu yang dinyatakan lolos karena ada perbedaan persepsi dalam proses verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU. Sudah cukup untuk kita sama-sama kita manfaatkan ilmu yang diberikan oleh kedua narasumber tadi. Tapi barangkali hari ini kita melakukan sosialisasi pendaftaran partai politik untuk pelaksanaan pileg pilpres dan pemilihan kepala daerah. Itu kerjasamanya dengan KPU, Pak? Iya. Ini pemerintah kota sektor yang Kota Palembang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan kegiatan. Jumlah pesertanya berapa, Pak, hari ini, Pak? Apa? Jumlah pesertanya? Kita masih mempedomani aturan pada saat pengusulan terjadi, pada saat itu masih pandemi COVID, sehingga peserta pada hari ini hanya sebanyak 50 orang. Jadi diwakilkan kepada partai atau PPK juga? Nah. Ya, di dalam hal pelaksanaan ini katakanlah peserta kita adalah hari partai politik. Berapa hari kegiatannya, Pak? Kegiatannya 1 hari.
Artinya satu hari itu 50 peserta itu pasti juga 50 persekaranya pilkada. Pak, ini sebagai KPU gimana tanggapannya Pak? Sosialisasi ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang dalam hal ini sudah membantu kami Kota Palembang untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Harapan kami seluruh dari Kota Palembang dengan adanya sosialisasi khusus hari ini berdasarkan parpol untuk seluruh parpol yang ada di Kota Palembang untuk diikuti, sehingga kedepannya kami KPU dan parpol sinergi, dan apabila hari ini kita bahas juga KPU membuka pintu untuk seluruh parpol untuk berdiskusi ataupun menanyakan hal-hal mekanisme tentang syarat-syarat verifikasi parpol. Kita dari PKS ya cukup menghargai ya upaya yang dilakukan oleh KPU sama parpol ini kan, karena dengan adanya cara ini peserta pemilu menjadi lebih aware dengan apa yang menjadi syarat, kemudian apa-apa yang menjadi kekurangan mereka yang harus mereka persiapkan untuk pemilu di 2024 nanti. Walaupun banyak kekurangan instansinya, khususnya di materi tadi ya, ada pengulangan materi dari dua narasumber yang berbeda. Harapan ke depannya Pak? Harapannya mungkin nanti ya, pada saat nanti di verifikasi faktual untuk parpol yang belum masuk ke dalam, maka tidak ada parlemen, tidak ada orang parlemen pusat, ya mungkin KPU lebih berhati-hati untuk anggota yang double tadi ya, double di parpol ini ataupun di parpol satunya lagi. Walaupun kita tahu itu nanti akan diproses melalui sistem kan, cuma ya kita lebih berhati-hati saja untuk itu. Seperti program yang sudah direncanakan oleh Kesbangpol, memang banyak tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam jangka sosialisasi pemilu dan pilkada, termasuk pilpres. Memang sudah dipersiapkan itu, tinggal saja masalah pelaksanaan akan dipercepat dan sudah berusaha bahkan mengunjungi partai-partai politik dari KPU untuk mensosialisasikan, dan termasuk hari ini yang mengundang beberapa partai atau masyarakat untuk mensosialisasikan tentang bagaimana pelaksanaan pemilu. Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depannya? Harapan kita Pak, semoga ini jalan terus berjalan lancar, dan paling tidak minimal tokoh-tokoh masyarakat bisa memahami tentang persyaratan-persyaratan yang harus disampaikan, harus dipersiapkan dalam peserta pemilu. 3, 2, 1. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.